Ya, selamat pagi dan ketemu lagi. Kebetulan kita ngobrolnya ini pagi. Bisa juga Anda mungkin melihatnya siang atau malam. Ya, tentu berlaku. Selamat siang dan selamat malam. Dan ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda yaitu suyanto.id. Sebuah channel untuk amar ma'ruf media sosial. Supaya bisa memberi konten alternatif dari channel dari medsos yang isinya adalah berbasis pornografi. Nah, kita di episode keempat ini akan masih membicarakan bagaimana cara membuat solusi, mengerjakan soal-soal scholastic test yang sangat diperlukan untuk para siswa SMA untuk berebut perguruan tinggi negeri yang diidam-idamkan. Nah, kalau video ini sampai ke tangan kalian, ini adalah berkat sentuhan kreatif guru berprestasi, guru kreatif inovatif nasional, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi. Kita masih sama narasumbernya, yaitu eh, instruktur dari Bimbel, Bimbingan Belajar Ganesha Operation, yaitu Mbak Gusna Putri Wilda, SSI. Beliau adalah alumnus Institut Pertanian Bogor, jurusan kimia. Nah, saya akan lupa mengatakan matematika. Assalamualaikum, Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, ini saudara-saudara, para siswa, orang tua, emak-emak, kita sudah bersama Kak Hutri. Ini adalah instruktur hebat kita dari Bimbel Ganesha Operation. Nah, Mbak, kita share dulu ya latihan soal yang akan kita pelajari hari ini, saudara, para siswa dan juga guru, para guru. Inilah soal-soal scholastic test yang akan kita pelajari saat ini. Kita kita share bagaimana soal kita itu nanti akan dibahas satu persatu. Nah, ini Mbak soalnya. Ini nomor berapa yang akan dianu tadi, Mbak? Oh, nomor 2 dulu. Ya. Oke, ya nomor 2 ya. Jadi nomor 2, perhatikan para siswa dan juga para guru sebagai saksi. Dalam satu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Nah, remedial itu artinya untuk memperbaiki kerja dia itu. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Diberikan pernyataan berikut. Pertama, ini suruh milih kita ini. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5 maksud saya. Yang dua, sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Kemudian yang ketiga, setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. 4, jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Pernyataan di atas yang benar adalah, mana yang benar di antara 5 ini? Apakah A, B, C, D, atau E? Di mana ini akan dibahas oleh Kak Hutri. Gimana Kak Hutri ini cara menjelaskan ini? Oke, Prof. Ini kan termasuk mencakup literasi kebahasaan juga ini. Gimana? Iya, Prof. Ini salah satu materi dari literasi sebenarnya ya, Prof, tapi Ya. literasi matematika. Nanti kan soal untuk literasi matematika itu 20 soal, waktunya 30 menit, berarti satu soal 1,5 menit. Oke, yang perlu diiniin dulu mereka itu ke option dulu, Prof, karena walaupun ada 1, 2, 3, 1, 3, jadi apa yang harus diperiksa? Pertama, untuk poin 1, oke, kita melihat nilai rata-rata konsepnya, rata-rata
jumlah semua data dibagi jumlah siswa. Oke. Nah, karena di sini rata-rata kelas yang nomor 1 ya, Prof, Ya. yang terhitung keempat murid yang mengikuti. Jadi yang nomor 1 itu untuk tanpa menghitung nilai murid yang remedial. Berarti kita jumlahkan dulu yang remedial itu ada 4 orang murid, nilainya 52, ditambah 56, tambah 62, tambah 66 yang dikeluarkan, berarti 236. Otomatis jumlah secara keseluruhan dikurangi 236, Prof. Ya. Jumlah siswa kan semuanya 28, 12 laki-laki tambah 16 murid perempuan, Ya. berarti 28 kali rata-rata keseluruhan 80 dikurang dari yang dikeluarkan. Oke. Berarti 2240 kurang 236 berarti 2004 bagi 24 karena udah dikeluarkan 4 murid yang harus remedial. Berarti 83,5. Poin 1 benar. Otomatis yang nomor 3 nggak usah diperiksa, Prof. Menghemat waktu kan. Karena Ya, 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 opsinya ya. pasti 1, 2, 3, 1, 3 gitu. Ya. Tinggal memeriksa yang nomor 2. Yang nomor 2 remedial nilai sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 80. Enggak adalah 60. Tadi yang dikeluarkan jumlahnya 236 bagi 4 orang berarti 59 bukan 60. Kalau nomor 2 salah berarti nomor 4 udah salah itu, Prof. Jadi udah Oke. opsinya 1 dan 3. Hmm. Hmm. Gitu aja untuk menghemat waktu. Ya, ya. Dan biasanya Heeh. untuk menghemat waktu, Heeh. jawab E itu kan bisa ditebak salah itu ya. Nah, Iya, karena 1, 2 2, udah 3, sama, dan Prof. 4. Nah, ya. Jadi triknya emang nomor 1 sama 2 letak kuncinya. Hmm. Kalau 2 benar baru diperiksa apakah 4 juga benar karena kemungkinan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau 2 salah, 4 nggak usah diperiksa lagi. Udah Hmm. pasti salah Ya, gitu. ya, ya, ya. Ya, gitulah. Jadi pertama, saya kira tip yang membaca cepat itu harus sekaligus memberi makna terhadap pernyataan itu. Betul nggak gitu? Iya, iya, Prof. Hmm. Jadi misalkan makna-makna siapa yang dikeluarkan, siapa yang disuruh remedial sebelum ini Iya, iya. harus ngerti keywordnya. Jadi Hmm. harus hebat dalam memahami itu. Nah, berikutnya, soal berikutnya ya Kak Putri ya, ini ya. Iya, Soal berikutnya nomor 3 ya. Ini iya. coba saya lihat dulu, saya bacakan dulu soal nomor 3. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Nah, baru membaca ini aja kan harus membuat respon kognitif. Oh, muridnya itu Iya. ada 12 dan 16, dibedakan laki-laki perempuan, totalnya Hmm. berapa itu harus dibenak, harus Hmm. sudah on gitu. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. 7 Akan poin. dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda pada kolom yang sesuai pernyataan benar salah. Jadi ini kolomnya ini pernyataan. Nanti kalian disuruh milih ini benar atau salah. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4,368. Ini koma atau konsep Indonesia atau Titik, Pak. Titik, Prof. titik ya 4.300 4.368. ya. Titik. Ya, 4.368. Kemudian banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 495. Banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah 36.960. Wow, ini luar biasa ini. Ini pemahamannya gimana ini? Biasanya kalau ini siswa itu, Prof, misalnya dalam menyusun apakah pemilihan itu lebih mereka akan memutuskan apakah tipe soal ini ke permutasi atau kombinasi. Biasanya kalau
Itu dulu yang mereka harus pahami. Oh, kalau tidak berdasarkan urutan elemen berarti yang dipakai nanti cara kombinasi. Jadi Hmm. kita akan menyusun dari untuk siswa perempuan berapa kemungkinan komposisinya mereka memilih dari 5 pengurus inti. Kan di sini memilih 5 pengurus inti, siswa perempuan 12. Berarti kombinasi dari 12 kombinasi 5 ya, Prof. Hmm. Artinya pakai rumus sudah saya jelaskan di atas. Berarti pakai kombinasi misalnya jumlah seluruh siswa itu N, yang diamati adalah 5 murid, berarti kombinasinya 12 kombinasi 5. Hmm. Ya. Sorry, maaf. Kalau perempuan 16 ya, 16 Ya, ya. kombinasi 5. Jadi 16 kali 15 kali 16 kurang 5 itu 11. Berarti 16 faktorial dikali 16 kurang 5 faktorial, Prof. Dibagi, rumusnya kan seperti itu. Yang nih, 16 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Sebenarnya rumus matematikanya ke arah situ, Prof. Jadi ini Mbak, ini rumusnya tadi ya, yang untuk Turunan menyelesaikan dapat soal. rumusnya itu. Nah, jadi kalau anak nggak bisa rumus ini otomatis nggak bisa dong, Mbak. Sebenarnya mereka itu lebih menentukan, oh cara ini kombinasi atau fermentasi, Prof. Gitu. Oke. Ya, 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 ya. Ya, oke. Permutasi. Maaf, salah. Jadi atas dasar ini rumus ini, maka jawabannya adalah di sini. Ya, yang A Iya, benar, kemudian B itu termasuk salah, kemudian yang C adalah benar. Gitu kan, Mbak ya? Ya. iya. Jadi caranya pakai rumus kombinasi gitu. Ya, Intinya seperti itu aja. Kalau cara menyusun-nyusun kelompok, apakah pemilihan ketua OSIS nanti, kan seperti itu, Prof. oke. Ini seperti anu ya, rumpun bilangan dulu dasarnya belajarnya gitu, Oh Mbak. iya, faktorial sebenarnya. Faktor ya. Mm, Oke. mm. Saya belum pernah mendapatkan ilmu ini ketika di SMA. Pada waktu kalian semua belum lahir. Ya, berikut, Mbak. Ini eh, ke Maaf. soal berikut ya. Kita lihat. Iya, Nomor 4. Apa yang ada di situ? Kita lihat dulu soalnya. Jadi soal nomor 4. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Nah, ini paling enggak jumlahnya berapa harus tahu. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Kok kelihatan sudah ini tuh, diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Ini kok sudah Mbak tadi ya? belum, Prof. Ini yang Oke. ditanya ke arah peluangnya, Prof. Oke. Peluang, karena kan sekarang dikasih kesempatan seandainya laki-laki 1, berarti peluang untuk perempuan 4. Jadi kombennya kalau 2 laki-laki, 3 perempuan. Jadi kita Oke. harus melihat kemungkinan untuk susunan formulasinya kan ada 2 kemungkinan. Oh, ya. Anu dulu, saya selesaikan anunya, pernyataan soalnya ya. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Oh, ini masih berkaitan dengan tadi. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah yang mana ini yang memiliki peluang. Nah, gimana caranya untuk menemukan ini, Mbak? Jembatan keledainya, tolong dijelaskan supaya anak-anak kita paham. Gimana? Kan gini ya, Prof, karena diminta peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki. Jadi kan Nah, gini, dari 5 pengurus inti itu kalau 1 laki-laki berarti berpeluang juga 4 perempuan kombinasinya. Jadi dicari dulu kombinasinya antara laki-laki dan perempuan itu hasil kali 12 kombinasi 1 untuk yang laki-laki, untuk perempuan berarti 16 kombinasi 4. Jadi ini hasilnya
kita nggak usah menghitung secara matematika karena nanti bisa dikecilkan, dicoret-coret 16 kali 15 kali 13 kali 7. Ini dari hasil rumus kombinasi. Kemudian kan karena kalimatnya atau, berarti ada juga yang untuk 2 laki-laki, berarti 3 perempuan. Berarti kombinasinya 12C2 dikali 16C3. Dapat nilai 16 kali 15 kali 11 kali 7 kali 2. Nah, secara keseluruhan itu berarti jumlah siswa semuanya kan 28 ya, Prof. Berpeluang 5 dari 28 itu berpeluang semuanya. Jadi itu secara keseluruhan. Nanti dibagi ke kemungkinan untuk yang laki-laki nilainya dibagi terhadap keseluruhan, berpeluang secara keseluruhan. Nah, nilainya dapat perbandingan 70 banding 117. Artinya berpeluang 70 kali gitu. 70 kemungkinan gitu. Dari 117 gitu. Jadi jawabnya gimana nih jawabnya, Pak? 70/117. Artinya kita cari peluang kombinnya 1 laki-laki 4 perempuan dan atau berarti 2 laki-laki 3 perempuan. Kita kalikan semuanya, Prof. Dibagi secara keseluruhan. Kan semuanya berpeluang dari 28 siswa itu. Jadi dengan pernyataan ini apa? Harus yang C 70/117 berarti peluang. Peluangnya ya. Misalnya 1 atau 2 murid laki-laki. Ya. Jadi dia berpeluang seperti itu 70/117. Wah, ini kan kembali pada teori probabilitas ini dulu nih, Mbak. Iya, Prof. Oke. Ya udah, gitulah. Kalian saudara memang harus bekerja, Makanya latihan. perlu latihan sebenarnya mereka Latihan, itu. latihan ini penting. Ya, latihan supaya ketika latihan kalian memiliki kecerdasan myelin. Jadi seperti seperti sudah terbiasa gitu. Karena Iya, terbiasa Prof. ya hitungnya Karena ingat cepat. 1 soal itu 1,5 menit, Prof. Kalau mengali-gali secara keseluruhan bisa habis waktunya mereka. Ya oke. Ini soal yang terakhir, Mbak ya, kira-kira. Iya, masih kita biar lebih fokus ke peluang kombinasi peluang gitu, Prof. Oh ya, jadi ini tadi konsepnya adalah kombinasi peluang tadi yang pelajari ini. Ya oke. Soal berikutnya, ini soal nomor 8. Saya baca dulu soalnya supaya siswa, orang tua, guru bisa mengikuti kita, Mbak ya. Jadi soal nomor 8. Berikut ini adalah tabel klasemen sementara 5 klub teratas di Liga Serie A Italia tahun 2022. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain, di mana terdapat 20 klub yang bermain di Liga Serie A. Poin yang diberikan di bawah ini adalah setelah klub memainkan sekitar 30 pertandingan. Nah, ini metriknya. Ini harus dipahami, dilihat dengan cepat. Antara klub itu misalnya jadi Napoli, Atalanta, AC Milan, Roma, Lazio. Pertandingan ini berapa kali, menang berapa kali, imbang, kalah. Ini data statistik. Ini memahami data kuantitatif statistik. Untuk setiap kemenangan, klub akan mendapatkan nilai 3 poin. Imbang 1 poin dan kalah 0 poin. Total banyaknya pertandingan di Liga Serie A Italia adalah berapa kali pertandingan? Kalau di Liga Italia itu kan dilihat di sini nilainya seperti itu. Nah, gimana, Mbak? Ini sebenarnya agak ini juga ya, Prof. Data tabel itu meragukan. Cuma kalimat pertamanya itu sebenarnya ada 20 klub. Kan dia bilang 20 klub, 2 kali pertandingan. Otomatis satu tim menghadapi 19 tim. Kan seperti itu sebenarnya, Prof. Jadi pakai kombinasi aja. Berarti kalau artinya 2 kali pertandingan, 20 kombinasi 2. Dipakai kalau 20 faktorial dikali
20 kurang 2 berarti kan 18. Jadi Ya. 20 kali 19 per 2. Jadi dapatnya 380. Atau Mhm. pakai cara matematika sampai ditemukan 2 kali menghadapi 19 tim gitu, Prof. Kan Oke. 2 kali pertandingan. Mhm. Ya, jadi ketika 380 pertandingan, masing-masing tim itu bisa berhadapan 2 kali terhadap semua, apa, 19. anggota? Heeh. Iya. Oke Jadi oke lebih ke ini lagi kombinasi penyusunan gitu. oke. Ya, okelah. Luar biasa ini. Ini kalau tidak, latihan kan susah ini, Mbak, ya. Ini Iya, kalau tidak latihan nggak mungkin bisa. Oleh karena itu, iya. saudara-saudara, para siswa. Kadang siswa itu Prof, kapan menentukan permutasi, kapan kombinasi itu masih ragu mereka. Oh, kita pakai rumus yang mana? Tetap dasarnya ada ciri-cirinya. Oh, kalau kombinasi nggak perlu urutan. Kalau permutasi kan berarti harus ada disusun, misalnya sandi atau apa gitu. Jadi Mhm. karena rumusnya kan hampir mirip. Ya 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 ya, okelah. Ya, mudah-mudahan siswa kita tetap semangat, Mbak, ya. Iya. Untuk Mhm, belajar yang rumit ini, jangan lupa mhm. para siswa pegangi pepatah apa, "Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian." Saya sakit-sakit Mhm. dulu nanti senangnya kemudian. Iya, Ini Prof, adalah mhm. rumus orang sukses. Tidak ada orang sukses itu, senang-senang saja terus sukses, tidak ada. Itu selalu Iya. ada perjuangan dan kadang-kadang perjuangan itu menyakitkan dan juga, membosankan. Begitulah saudara-saudara, terima kasih Kak Hudri sudah bersama Iya, tim sama-sama, saya. Prof. Nah, dan Mhm. insya Allah ketemu lagi untuk minggu depan dengan soal lain dan konsep lain untuk Mungkin ke melatih. penalaran umum, Prof. Siswa Ya, perlu juga mengenali dalam pengambilan kesimpulan, karena itu ada 20 soal juga untuk penalaran umum. oke. Misalnya dalam menarik kesimpulan, kadang-kadang tuh masih suka, taruh maksudnya antara option A, B itu mirip-mirip gitu. Oke, iya Iya. iya iya. Mhm. Okelah, baiklah Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.